Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo intelektual muda, kali ini balik lagi di podcast UKKPK Voice, ngobrol santai bareng gue, lo, apapun kita ceritain di sini. Nah, kali ini bareng gue Jula dalam segmen Curcol, curhat colongan yang bakal nemenin malam minggu kita nih. Nah, kita kali ini bakal bahas yang lagi happening banget, yang lagi viral banget, yang lagi Gen Z banget nih, yaitu mental. Nah, kali ini gue gak sendirian karena kita bakal ada bintang tamu yang cogan banget gitu. Dan juga kita bakal langsung aja ke bintang tamu kita. Halo Bang. Hai. Halo, apa kabar nih Abang? Sehat walafiat, dompet aja yang kurang sehat. Sehat tapi cuaca ya. Wah, bener-bener sekarang lagi kabut banget ya. Dan juga nih Bang, biar intelektual muda kita lebih kenal, karena tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu kali ya. Mulai dari Abang ganteng kita yang lagi cengar-cengir pakai kacamata. Ganteng keduanya loh. Oh iya bener. Boleh yang di sebelah kiri juga nih. Oke, kenalin aku Wahta ya, biasa dipanggil Duka. Dari jurusan Sastra Indonesia. Itu aja deh. Oke, udah. Jadi sekarang Bang Watak sebagai mahasiswa Sastra Indonesia dan juga menjabat sebagai presiden. Bercanda gitu. Belum mau nyoblos sih besok ya. Sekarang jabatannya itu kebetulan HRD UKKPK UNP tahun 2023. Waduh, luar biasa ya. Dan juga nih bintang tamu kedua kita yaitu Abang Awan. Bang Awan. Aku banyak sih nama panggungnya. Siapa ya. aja tuh? Apa aja, Bang? Kalau di UK memang Awan, ada juga Andre atau juga bisa dipanggil Aan. Aku sebutan dokternya apa, Bang? Sebutannya? Ya, wah, jurusannya? Konseling. Dokter Andre. Oh, Dokter Andre. Belum ya. Jadi ya dari jurusan psikologi umur 23. Umur 23 Dan baru lulus. Selamat ya Bang Awan. Waduh, luar biasa. Nah, karena kalau misalnya udah ngomongin tentang HRD dan psikologi serta topik kita yaitu mental, menurut dari pandangan psikologi dulu kali ya. Menurut Bang Awan, mental itu apa sih gitu? Langsung ya. Iya, emang agak gitu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Mental. Memang beberapa hari ini kita banyak sih yang dikejutkan sama situasi masyarakat sekarang. Betul banget Bang, betul. Lagi ada banyak yang bunuh diri Betul. Masal sih bersama-sama. Ya. Lagi marak-maraknya ya Bang. Tapi itu juga ada beberapa kan yang video yang viral itu ada simpang siur kayak apakah memang yang meloncat dari atap itu memang bunuh diri? Oh iya benar. Atau kabur atau benar. Iya betul. Jadi memang membahas mental ya pasti ada orang sekarang sebenarnya udah banyak sih kayak komunitas-komunitas yang membahas tentang kesehatan mental. Jadi lebih paham, lebih awareness lah tentang kesehatan mental. Dan juga memang soal mental illness ya. Mental illness itu sebenarnya adalah gangguan atau sebenarnya itu menyimpang dari hal yang normal. Dan biasanya soal menyimpang ini dia memang ada kurun waktunya tertentu. Biasanya kalau ada juga bahasa lainnya itu namanya psikopatologi. Jadi penyakit psikologi gitu. Patologi itu penyakit. Jadi sebenarnya kurun waktunya itu 6 bulan. 6 bulan. Lama jadi, ya. Wow. Sebenarnya kadang kalau miris juga kadang dengar komentar orang ya. Kayak yang bunuh diri kemarin tuh memang komentarnya tuh kayak udah tenang ya orangnya ini. Sebenarnya salah ya. Salah ya berarti kalau ya. Kalau tenang Anda tidak bunuh diri. benar betul. Dia bukan nyelesain masalah sebenarnya, lari dari masalah. Wah. Itu sih sebenarnya. Jadi rasanya kita juga perlu membenarkan nih persepsi apalagi mahasiswa ya. Mungkin karena tekanan organisasi atau tugas, skripsi dan sebagainya macam. Ya karena berpikir singkat dan mungkin masih ada bingung soal perasaan sendiri, makanya memilih jalan pintas gitu sih menurut aku. Oke, jadi menurut psikologi. Tapi menurut Bapak HRD gimana nih kalau misalnya menurut Bang Watak sendiri mental itu apa sih Bang? Mental ini yang biasa kita pakai untuk tidur nggak sih? Bantal. Apakah ini podcast yang bisa untuk lucuan?
Atau kita ngasih pesan-pesan Iya, Iya. ini salah satu bentuk untuk menjaga mental juga. Oh iya Bang. benar. Tidur, ya. Lucu, iya Benar. tidur, lucu, seneng, benar. Ini harus betul. Oke, kita topik ya. Nah, jadi kalau mental itu sendiri ya, kalau menurut aku ya, barangkali sama nggak sih? Sama Nah, nggak ya ya? sama sih sama forum sebelumnya. Aduh, forum sebelumnya. Emang kelihatan HRD-nya ya. Iya, bener. Sama Dokter Awan nih, nah Iya, yang ngatain. dokter sih sebenarnya. Oh ya belum ya bang. Belum. Sama Bang Awan tadi bilang ya mental itu sisi ini kita kan, sisi psikologi kita, sisi karakter kita. Ya lu lagi nggak baik-baik aja atau gimana? Nah kalau nyangkut kita bahas topik ke intinya bunuh diri tadi ya bang, Iya. statement. Nah ya barangkali banyak sih yang mentalnya di luar sana yang lagi kacau sekarang ya, apalagi gara-gara ini nggak sih kayaknya bang. Zaman sekarang ini kan kita udah banyak main ini ya, Iya. Android, Gadget, ya benar. dibanding bersosialisasi Iya. dengan orang secara langsung, kebanyakan manusia sekarang ini kebanyakan dari gadget itu bermain. Betul. Nah itu juga banyak mempengaruhi mental orang sampai sekarang gitu. Oke. Itu menurut perspektif aku sendiri nih Perspektif Bang Iya. Watak dan perspektif Bang Awan. Tapi Bang Awan, Jula kadang suka nemu nih di scroll Instagram tentang mental illness, mental disorder sama mental health. Itu sama atau berbeda nih sebenarnya? Agak tertekan juga ya Kita ternyata. ada sesi ini ya ekstra Iya, kita emang belajar juga nih Kita- dari iya. psikologinya ya. Aku bawa contekan tadi mana? Boleh? Aduh, di chat GPT dulu ya. Jadi sebenarnya kalau soal itu menurut aku sama aja sih. Karena itu memang kategori yang menyimpang secara normal gitu. Disorder itu juga laman lainnya tuh kayak penyimpangan juga sebenarnya. Penyimpangan juga ya? Illness juga. Jadi kurang lebih bahasanya sama. Aku juga setuju sama Watak. Sosial media sekarang tuh memainkan peran yang besar ya untuk kesehatan mental kita. Karena Iya, benar. jujur dengan banyaknya pencapaian orang kita melihat Oh iya benar. Kita langsung insecure. Kita langsung Aduh. overthinking. membandingkan diri ke orang lain tuh kayak kita nggak merasa puas. Dan Betul, kita betul. juga mudah cepat down. Mm-mm. Kita bisa lebih semangat dan kita juga bisa lebih terpuruk. Iya, tergantung perspektif yang diambil nggak sih betul. bang? Sebenarnya kita udah gede juga ya, mungkin udah kepala 2 sebagai macam. Aduh sudah Belum di ada yang kepala 3. kepala dua. Belum ada yang kepala 3 kan? Belum. Jula udah kepala 3. Ya Atau ampun. ada yang anak 2? Enggak Aduh. ada sebenarnya ya itu sih kalau aku mikir kayak masalah memang kompleks, jadi ya apa ya, makin ya insecure gitulah kalau soal sosial media gitu. Gitu. Oke. Jadi karena kita udah gede, kita jadi sebenarnya harusnya lebih bijak lagi untuk memilih tanpa disarankan juga. Sebenarnya kita udah gede, kita bisa menentukan pilihan kita sukses mau Betul. gimana segala macam. Kita sudah bisa membuat keputusan. Jadi menurut aku ya kita bisa memilih kita mau bangkit atau kita mau terpuruk. Kita mau terus. terpuruk terus Iya. ya, benar. Tapi kalau misalnya gini gimana bang menurut abang untuk orang yang kena yang mental lagi down gini Iya. ya? Misalnya dia ngambil langkah bunuh diri atau dia Waduh. ngambil langkah yang terlalu ekstrim, orang itu salah nggak menurut abang? Atau misalnya kita kan nggak tahu nih apa Iya, yang kita kejadian nggak tahu sama orangnya, penyebabnya benar nggak apa. sih? Iya, benar. Iya, kita nggak tahu penyebab dia apa sampai dia ngambil langkah kayak gitu loh. Mm-mm. Nah sepenuhnya salah nggak sih rasanya atau gimana? Ini udah masuk topik. Kita langsung bahas aja tuh Iya. gimana? Boleh kita langsung Iya, bahas langsung ya. aja nggak sih kayaknya? Dibilang salah dan nggak salah itu keputusan orang ya. Betul. Karena kita nggak bisa ngejudge juga, Hmm. kita nggak tahu ceritanya dan sebagai macam. Sebenarnya kalau dari sisi aku bunuh diri itu bukan solusi. Karena malah kita meninggalkan kesedihan ke orang yang kita tinggalkan. Mm-mm. Itu sih sebenarnya yang lebih menyakitkannya itu. Oke lah, kita menganggap kayak mungkin masalahnya dia lari dari masalah, dia nggak mengalami. Cuma kan mungkin kalau dari sisi agama kan tahu sendiri Iya, salah, nggak- ada itu seperti salah itu, gitu. salah. Tapi kalau dari itu sebenarnya aku nggak bisa ngejudge, tapi memang kalau dari pendapat aku pribadi itu salah sih sebenarnya. Pertama itu cara untuk supaya tidak ketika berpikir yang buruk-buruk itu, cara untuk ngatasinnya adalah ketika benar-benar down itu kita harus kenal dulu perasaan diri kita sendiri. Mm-mm. Karena pertama itu kalau perasaan sedih itu nggak boleh kita kayak
nggak apa-apa nih, aku baik-baik aja. Aku loh. baik-baik Oh, aja. Tawa dan Emang segala macam. topengnya gitu Ya, ya. sebenarnya itu yang Menjadi kuat ya, Bang. ya sebenarnya itu yang nggak bagus karena Oke. itu tuh kayak apa ya, bola salju gitu loh, dari kecil, Heeh. jalan kecil. Oh, nanti hancur juga. Enggak, dia makin lama Makin besar. merinding, Oke. makin lama makin besar, jadi kayak bom waktu gitu. Dan ketika memang sudah besar banget, Udah capek, Iya, udah udah nggak capek. kuat lagi ngegelinding. ya, dia udah milih jalan pintas dan sebagainya. Benar. Oh, Itu sih sebenarnya seperti harus kenal ini. dulu perasaan diri sendiri gitu kan. Kedua juga mungkin ketika kita, kadang ada beberapa orang yang ketika mereka meminta bantuan, Mm-mm. mereka sungkan, Oh, segan. benar. Aku ngerepotin ya. Aku segan nih, gitu, orang, takut nggak ngerepotin, segala benar-benar. macam. Itu sebenarnya yang harus di counter ya, pemikiran kayak gitu. Karena menurut aku ketika kayak gitu tuh sebenarnya dengan kita meminta tolong ke orang lain itu sebenarnya itu bentuk keberanian kita. Karena kita tahu kapasitas kita di saat itu memang nggak mampu loh untuk menyelesaikan masalah itu, dan kita butuh pertolongan. Dan menurut aku dengan meminta pertolongan itu sebenarnya ada hal yang berani. Oke. Bercerita itu hal yang sulit kan. Benar. Bercerita dengan misalnya kayak kalau kita misalnya sungkan untuk orang-orang terdekat, keluarga sebagai macam, banyak loh platform kayak komunitas yang memang menyediakan layanan konseling gratis. Benar. Jadi banyak sebenarnya wadah, dan itu harus ditelusuri sebenarnya kalau menurut aku. Jadi Oke. ya meminta bantuan tuh sebenarnya nggak salah. Nggak salah ya. Tinggal minta tolong. Minta tolong. Betul. Tapi ya Bang, gimana sih cara untuk mengenali kalau misalnya kita tuh ya terkena gitu, atau gimana kita tahu gitu Bang untuk kita terkena gangguan mental yang emang lagi stres banget nih, gue kayaknya butuh bantuan gitu Bang. Gimana cara mengenalinya? Boleh dari Bang Watak dulu. Ya ini langsung reality, langsung terjun gitu. Termenung-menung ketika memikirkan ini progresnya apa? Dekat Desember lagi nih, Bang. Aduh. Semoga aman ya. Aman. Nah, kalau dari aku gini sih Bang, yang bikin aku sampai sekarang baik-baik aja. Waduh. Waduh, itu aku pernah baca buku dari Albert Einstein? bukan Albert Einstein, bukan. Dari Albert siapa namanya? Aku lupa Bang. Itu dia filosofi dari Prancis. Dia pernah membahas tentang Raja Simus, Bang. Raja Simus merupakan raja Yunani dulu. Jadi dia berteori gini. Dia bukan orang yang munafik yang ngomong semuanya pasti bisa atau apa. Tapi dia setuju nih sama yang kita hidup di dunia yang di atas penderitaan. Kita hidup untuk menderita. Ya, benar nggak sih? Betul. Ya. Nah, aku suka sama statement dia tuh yang ngomong kayak gini. Dunia tuh absurd. Kita mengejar uang entah untuk apa, kita bekerja keras entah untuk apa, entah apa nikmat yang mau kita kejar gitu. Saat kita bangun pagi langsung bekerja, nanti kita tidur lagi besok itu lagi, itu untuk apa sih gitu. Nah, itu yang paling gue suka. Jadi seorang Raja Simus ini kan raja Yunani, dan dia melawan keabsurdan dunia ini gitu. Jadi Raja Simus ini dari Yunani itu dia melawan para dewa dulu. Ceritanya dia melawan dewa dan dia dihukum, Bang. Dia dihukum itu untuk menggelinding sebuah bongkahan batu besar, bongkahan batu besar di atas bukit. Sesampai di atas itu batunya diturun lagi, terus gelinding lagi ke atas, turunkan lagi gitu sampai selamanya, sampai dia hidup. Itu hukuman diberikan dewa. Nah, kalau kita mikir itu hampir sama deh sama kehidupan kita, ya nggak sih? Kayak dari weekdays kita kerja, weekend kita istirahat, weekdays kita kerja lagi. Ya. Yang emang berputar itu aja. Nah, gitu. benar. Saat weekdays bener. kita mindahin batunya, ambil nafas dulu untuk kerja lagi gitu. Nah, jadi hampir sama. Cuman hal yang poin paling penting yang aku dapatkan itu si Simus tadi, itu dia senang. Jadi dia menggelinding batu itu dengan rasa senang. Kalau dia kesal, kesal di sana, sumpah serapah dia apakan di batu permata, batu apapun itu. Nah, pelajaran yang paling kupetik tuh ya itu hidup gitu. Benar nggak sih? Betul. Kalau hidup kita cuman sekali kok, ini kesempatan yang nggak bisa kita ulang lagi. Jadi apapun yang kita lakukan, udah kita nikmatin semuanya. Nah, jadi saat kalau tadi pertanyaannya tadi ini ya, gimana pas kita tahu ya? Iya, kita tahu nih Kondisi kita lagi down atau apa ya, dari hal tadi. Jadi apapun hidup lu ya nikmatin aja. Jadi saat lu lagi sedih atau apa, lu pasti kerasa kan. Saat lu lagi sedih, lu lagi down, lu nikmatin dengan lu cerita atau gimana ke orang. Nah, yang kayak kata Bang Awan tadi itu
ngatain kata tolong ke orang tuh nggak susah nggak Iya. sih? Betul, Nah, betul. dengan bercerita ataupun dengan apapun itu, hidup bro, Betul. nikmati, enjoy your life. Betul. Nah, kalau misalnya dari sisi psikologinya gimana nih cara kita mengenali kalau misalnya kita nih emang lagi down deh gitu. Oke. Aku juga setuju ya, karena skripsi aku juga meneliti. Waduh, berarti apa emang lagi judulnya, Bang? sejalur ya. Judulnya apa nih, Bang? Apa ya, menerima, maksudnya kompensasi diri, Mm-mm. dalam artian menerima kegagalan tuh hal yang umum. Waduh. Ya karena semua orang pasti merasakan gagal gitu loh. Benar. Iya, bentar lagi bukunya terbit nih. Ya. Bentar Cek lagi keranjang bukunya kuning ya. Bentar lagi. Itu mau yang pendidikan, buku pendidikan, Waduh. kisah cinta. Buku bisa cinta nggak tuh? Emang ada genre beda-beda. Jadi aku setuju sih sebenarnya. Mungkin kata-kata sederhananya tuh kayak nikmatin aja hidup. Cuman kalau lebih detail ya, kadang-kadang ada beberapa orang yang kalau disaranin kayak nikmatin hidup, kayak rasanya nggak terima ya. Iya. Karena kayak aku nggak merasa didengarkan dan sebagainya macam. Aku setuju sih karena misalnya kayak membahas tentang overthinking dan sebagainya macam ya. Pasti semua orang tuh pernah ngalamin jatuh bangun. Dan wajar nggak sih kalau sebenarnya rasa nyaman tuh sebenarnya baik untuk kita sebenarnya ya, karena itulah tanda kita bahwa kita tuh manusia yang mau berkompetisi terus loh, kayak kita mau jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya gitu kalau menurut aku. Tapi memang tidak disarankan untuk berlebihan. Oke. Emang yang berlebihan itu nggak baik ya. Dan itu juga proses kita untuk grow up, kayak ya kalau kita lagi nggak ngerasa nyaman dan nggak pernah ngalamin masalah itu, gimana cara kita untuk bangkit? Gimana Iya. cara kita untuk tahu kalau misalnya kita harus naik? Iya, Gitu. karena kalau Hercules nggak ada lawan yang mau dilawannya, dan Hercules nih nggak ini ya, nggak hidup di hutan atau gimana pun, dia nggak bakal jadi Hercules nggak sih? Waduh, tanpa luar kesulitan biasa. yang bakal dia lewatin Dengan tadi. banyak pengalaman kita semakin pintar Semakin gitu pintar, loh. semakin tahu ya. Dan semakin daya tahan kita tuh semakin kuat. Karena ada yang bilang juga kalau gagal itu ya belajar, itu pelajaran sebenarnya, ya nggak sih? Betul banget. Betul ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin gagal, kita pasti ngerasa stres juga nggak sih, Bang? Stres, depresi, cemas. Itu sebenarnya berbeda nggak sih, Bang? Ada nggak sih perbedaan antara stres, depresi, dan cemas dari sisi psikologi dulu ya? Oke. Mulai dari Bang Awan dulu nih. Ada pasti perbedaan. Ada perbedaannya ya? Ada. Jadi apa aja nih, Bang? Depresi itu ada depresi pun banyak tingkatannya. Banyak tingkatannya. jenisnya. Jadi Ringan, emang berat. nggak, iya, kita nggak depresi-depresi aja gitu ya. Jadi sebenarnya apa ya, kalau aku bisa bilang mungkin lebih ke apa ya, fenomena masyarakat sekarang tuh banyak yang kayak self diagnose sendiri gitu loh. Oh iya, Mentang-mentang benar. banyak konten psikologi yang bertebaran kayak dengan membanggakan kayak tiba-tiba aku suka kebersihan, aku adalah orang OCD, itu belum tentu. Iya. Oke, Bang. Tadi lanjut OCD ya, Bang. Iya. Gimana nih? Terus kan tadi perbedaan stres, cemas sama depresi, menurut Bang Awan gimana nih? Oh, kalau tingkatan ya, yang paling dari ringan sama berat itu, pertama itu adalah cemas. Cemas itu memang kita karena situasi dunia ini nggak pasti. Iya. Jadi kita tuh kayak mikir semua kemungkinan yang bakal terjadi. Oh iya, Kemungkinan benar. buruk. Itu ketakutan, cemas. Lalu nanti mulai stres. Lalu Stres mulai itu stres. yang bikin kita tertekan. Lalu depresi ini dalam tingkatan yang memang mengganggu kehidupan sehari-hari. Oke. Sulit tidur, ketika makan mual itu mengganggu, karena banyak ya, kalau aku jadi tempat curhat orang. Waduh. Tapi emang itu nggak Tapi langganan. iya, tapi itu yang paling aku sedia, karena ketika apa ya, kayak waktu tidur terganggu, makan juga kayak mual dan sebagainya macam, tersiksa orangnya. Jadi memang ketika orang sedang seperti itu, memang harus dikuatkan sih sebenarnya, lebih ke, karena terkadang nih kita bisa ngasih saran ke misalnya ke watak yang lagi stres. Wah, misalkan Atau yang aslinya. Kasih Amer aja, Bang. Waduh. Jadi kita bisa ngasih saran karena kita nggak mengalami masalah itu, jadi kita berpikir tuh maksudnya nyari solusinya tuh bisa. Sedangkan watak yang dalam kondisi tertekan nggak bisa untuk nyari solusi itu. Jadi ada beberapa orang yang ketika konseling itu sebenarnya dia udah yakin, udah tahu apa yang harus dilakukan dan harus dikuatkan. Ada juga yang bingung, ada juga yang susah cerita dan harus digali. Itu sebenarnya. Dan
ada juga namanya psikosomatik. Jadi psikosomatik ini, tapi ini nggak bisa diagnos ya, self diagnos tadi ya, kayak memang ada harus dari ahlinya. Nah kalau di psikologi itu sekarang kan ada undang-undang layanan baru gitu ya, undang-undang layanan pusat layanan psikologi. Jadi memang dia tuh yang bisa untuk menetapkan diagnosis itu adalah orang-orang yang bersertifikat psikolog. Oke. Jadi aku sebenarnya belum bisa untuk itu, tapi aku bisa jadi konselor karena belajar dari ilmu itu dan dapat juga ilmu-ilmu dari, kebetulan aku juga bergabung kan di komunitas Rumah Kita Jiwa. Jadi memang foundernya itu senior-senior aku yang angkatan 17 yang sekarang lagi magister di USU. Jadi memang mereka belajar dan itu bisa. Jadi sebenarnya dari stres itu bisa berpengaruh ke fisik, karena pikiran kita bisa jadi kayak gelisah itu sebagai macam. Jadi ya makanya fisik sama mental tuh saling berkaitan gitu. Saling berkaitan banget ya. Jadi kalau misalnya kita emang stres, cemas, fisik kita juga menurun gitu ya Bang ya. Benar berarti. Nah kalau misalnya dari sudut pandang kacamata HRD nih, pernah nggak sih langsung ketemu nih kasus seperti stres, cemas atau depresi yang dari anggotanya gitu loh Bang? Ada nggak sih Bang cerita-cerita? Yang paling sering cerita sebut aja namanya, inisial aja. Iya. Kalau disebut ada yang di ruangan ini. Waduh. Nanti sebut namanya dia WA kita nih Bang. Nggak mau curhat lagi nanti katanya. Takut nih. Ya. Kalau itu tuh cukup banyak ya. Banyak cukup banget berarti ya Bang. Banyak dengan berbagai permasalahan, ada yang keluarganya, ada yang perkuliahannya juga, ada yang beban tugasnya sebagai organisator juga ada. Bahkan ada yang ringan, ada juga masalah uangnya habis gitu. Ada bahkan yang ringan, ada juga yang receh juga ada nih. Gara-gara salah nelpon senior gitu sampai depresi loh Bang. Oh depresi ya. Salah kalimat doang nih. Nah banyak juga, cukup banyak. Oke. Nah gimana cara Abang untuk mengelola kasus tersebut Bang? Kita oper ke rumah kita juga terima. Padahal tadi mana sama kita. Parah loh. Wah. Udah ada bridgingnya gitu loh. Iya. Ini jadi direncanakan ya sebenarnya. Boleh nanti kita oper ke rumah kita jiwa aja ya. Boleh. Nanti mungkin bisa satu opsi Iya, ya satu Bang. opsi. Cuman kalau cara nanggulangi orang gitu ya, pertama tentunya kita dengerin dulu. Kalau misalnya mau cerita ya kita dengerin dulu, dan kita nggak bisa langsung ngejudge. Kadang kan ada nih Bang orang yang kita curhat nih sama dia tapi dia langsung ngejudge. Betul. Lu ngapain kayak gitu Iya, gitu. iya, Padahal betul. kita butuh didengerin dulu Iya, nih. betul Benar. Jadi yang awalnya tuh ya gua dengerin dia dulu. Terus kalau bisa kita tempatkan posisi yang sama dengan dia, seakan-akan kita tahu posisi dia tuh lagi di mana, lagi ngapain gitu. Kita harus ngerasain. Kita nggak bisa nyebut gua tahu nih keadaan lu kayak mana, enggak, tapi seakan-akan kita tahu nih dia lagi down, dia lagi apa. Terus biasanya yang habis gue lakuin habis itu juga baru gue mulai mengasih perbandingan dalam taraf ada orang ataupun gue pernah loh ngerasain apa yang lu rasain tapi kita di posisi yang berbeda gitu. Kita pernah merasakan hal yang sama tapi kasus kita beda, dan gue ngasih saran baru sana gue tahap ngasih saran ke dia. Sebaiknya kita gini, lu bisa kayak gini gitu. Jadi poin paling penting di awal itu emang kita dengerin dia dulu, itu yang paling penting gitu. Dia cerita apapun kita dengerin itu, baru kita bisa masuk nanti untuk ngasih dia solusi. Dia pasti bakal dengerin. Itu sih, itu yang biasanya aku lakuin nih sebagai HRD. Wah luar biasa. Mana tahu salah nih dari Bang Awan. Ya. Salah nggak Bang? Kira-kira yang aku lakuin tuh. Ini Iya boleh. soalnya belum disuruh ya. Iya aduh. Jadi sebenarnya aku kagum sih dengan apa yang dibilang Watak. Karena memang walaupun nggak menekuni, ya maksudnya emang nggak belajar secara ada mata kuliahnya sebagai macam, tapi benar apa yang dibilang Watak. Terkadang orang tuh butuh banget didengarkan, dan aku belajar juga dari pengalaman orang yang sering curhat bahwa validasi perasaan orang itu memang penting. Yang paling penting itu yang paling penting. Karena memang kalau aku dulu pribadi sebelum bergabung itu, aku lebih orang yang ngasih solusi aja. Karena aku nggak percaya kalau orang itu hanya butuh didengarkan. Benar. Kalau dari aku ya, karena aku kalau nggak ngasih solusi, ya untuk apa lu cerita? Aku apa gunanya aku gitu. Iya. Tapi memang yang paling penting itu yang benar apa yang dibilang sama Watak tadi ya. Kalau misalnya memang memvalidasi emosi orang itu memang paling penting. Contoh kayak
apa ya? Misalnya kita lagi sedih nih. Anggaplah orang yang sedang jatuh cinta. Waduh, Oke. boleh. Boleh, mungkin Terjebak. abang sendiri mungkin sering jatuh cinta. Waduh. Langsung kensem-sem salting Nah. gitu. Aduh. Ini Lanjut, cukup agak susah. Enggak di aku ya, Enggak, tapi oke. dari orang lain misalnya kayak pasti orang yang misalnya ngalamin dalam toxic relationship dan sebagainya macam. Waduh. Mereka pasti bakal menceritakan hal yang terus berulang-ulang dan orang yang mendengarkan pasti menganggap itu hal yang bodoh. Iya. Iya, Karena iya, terjebak benar-benar. di hal yang Yang kayak gitu itu terus. aja. Tapi sebenarnya ketika kita memposisikan sebagai orang yang ngerasainnya, mereka tuh butuh kayak nggak perlu dijudge kesalahan mereka, tapi kayak kalau kamu sedih, aku bisa nemenin gitu loh. Oh. Jadi sebenarnya itu yang paling penting, mereka tuh butuh kayak kalau sedih, ayolah kemana kita, ayo gini. Iya, benar. Terkadang apalagi kalau cewek sama cewek ya kadang untuk cerita langsung kayak ngomporin. Iya, benar. Kayak, jadi sebenarnya yang paling penting itu memang memvalidasi, memvalidasi karena tingkatan orang untuk bercerita itu kan pertama dia kenal dulu sama perasaan dia sendiri, dia udah tahu apa yang disampaikan, dan juga nanti orang yang memvalidasi, oh iya ini baru ngasih solusi dan sebagainya macam. Gue juga belajar gara-gara HRD ini juga bang. Iya. Awalnya gue sama lu nih, gue yakinin kalau orang cerita kita harus cari solusinya. Karena untuk apa lu cerita kalau kita nggak ngasih solusi gitu. Tapi ternyata enggak. Beberapa orang tuh cerita emang cuman butuh tempat untuk Validasi. didengar, ya tempat validasi. Dan kita cukup mendengarkan dia sendiri, kita cukup ngomong ya semangat ya. Cuman itu doang dia udah ngerasa wow, dia udah ngerasa banget. Nah, Betul, itu yang hal yang paling aku pelajari juga nih. Terus juga kalau aku mungkin lebih ke ini sih, kalau aku belajar dari konselor ya, jadi konselor itu sebenarnya ketika orang tuh pengen cerita di awal-awal, kita bisa netapin skala gitu loh. Oh iya bang. Jadi gimana skala caranya angka tuh? 1 sampai 10 di awal cerita itu kayak bilang kesedihanmu tuh di saat di angka mana sih? Di angka berapa? Jadi setelah cerita juga dikasih juga kayak angka berapa sih, udah berkurang atau belum, atau apalagi sih yang kurang dan sebagainya macam. Karena pertama sebagai orang yang menerima cerita juga, kalau aku pribadi ketika aku merasa nggak sanggup untuk menerima cerita itu, aku bakal mengoper ke orang lain. Oh iya. Karena ini soal kesiapan ya. Karena terkadang kalau kita lagi kacau juga, energi negatif itu sebenarnya kan bisa nyebar. Betul. Dan kita yang ikut juga. Iya, jadi turut. overthinking juga Jadi sebenarnya benar-benar. ada namanya itu transferensi. Jadi penyaluran energi dari klien ke psikolog, kalau misalnya psikolog. Jadi sebenarnya psikolog tuh nggak boleh untuk, misalnya kalau kliennya sedih nih, cerita, kita nggak boleh nangis. Oh gitu. Kita harus nahan, kita Aduh. netral. Karena terkadang ada beberapa orang yang manipulatif. Oke. Jadi bisa jadi dia bohong, Iya dia benar-benar. minta divalidasi atau apa. Iya, benar. Makanya ketika konsultasi itu sebenarnya kalau di yang resmi ya, dia ada wawancara subjeknya atau orang-orang terdekatnya, keluarga dan sebagainya macam. Itu sih sebenarnya. Dan juga terkadang untuk yang butuh cerita, ketika satu orang nggak tepat, karena kan solusi dari kita belum tentu Benar. efektif untuk orang ini, bisa jadi efektif untuk Y, bisa nggak efektif di X. Oke. Jadi kalau misalnya emang ngerasa kok nggak ada yang ngerti aku, dicoba terus. Karena kalau misalnya nanti orang terdekat, keluarga misalnya nggak ngerti, teman nggak ngerti juga, orang-orang netral, dan biasanya orang-orang yang paham kayak konselor tadi kan orang-orang yang memang ada basic. Nah, Itu sih sebenarnya. Jadi jangan patah semangat ketika memang agak kurang, kita coba lagi yang lain. Karena kan dari itu nanti kita bisa ngambil kesimpulan gitu. Kalau menurut aku itu sih. Oke, bener banget ya. Nah, tadi itu ngobrol seru kita bareng Bang Watak dan Bang Awan. Untuk itu buat kamu yang pengen dengerin podcast kita, langsung aja ke Spotify dan Anchor kita di UKKPK Voice. Dan buat kamu yang mau lihat visualnya, langsung aja ke YouTube kita di UKKPK. Nah, buat kamu, langsung aja Jula pamit. Watak pamit. Awan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.